Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Salam Santa. Di sini kami lagi bareng sama alumni MTS yang lolos masuk Man Insan Cendikia Jambi. Boleh perkenalan dulu, Kak? Ya, dari Nadif dulu. Oke, baik. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama kakak Muhammad Nadif Susilo Nugroho. Kakak lulusan tahun ajaran 2023-2024. Sekarang pada tahun 2025 kakak menginjak pada kelas 10 di Man Insan Cendikia Jambi. Baik, perkenalkan nama kakak Faras Anissa Rozikin, bisa dipanggil Faras atau Ayas. Kakak lulusan tahun 2022-2023 MTS Negeri 3 Kota Jambi, dan sekarang kakak di Man Insan Cendikia Jambi menempati kelas 11. Oke. Gimana sih, Kak, perasaan kakak sudah tahu lulus kelas Man IC? Kakak sih habis tahu pas lulus di IC itu lagi belajar mapel Akidah Allah kalau nggak salah. Itu kakak kaget mau nangis, ada videonya sih, tapi terus kakak nanyain ke teman-teman lain yang pada tes di Man IC, ada yang sedih karena nggak lulus, ada juga yang senang karena lulus. Kalau kakak sendiri pastinya kaget, senang, itu campur aduk semuanya. Karena kakak dari awal daftar itu kakak nggak terlalu berharap banyak buat lulus di Man IC. Karena kakak tahu untuk daftar Man IC, lulus Man IC ini susah. Jadi kakak nggak terlalu berharap. Tapi pas kakak lihat pengumumannya ternyata kakak bisa lulus, itu kakak hampir sama juga dengan kayak Kak Nadif. Rasanya pengen nangis gitu, pengen cepet-cepet pulang. Waktu itu posisinya masih jam belajar gitu, dipanggil, disuruh lihat pengumuman. Jadi kak rasanya pengen cepet-cepet pulang, ngasih tahu orang tua, mau nangis aja gitu pokoknya. Terharu, seneng, kaget. Alhamdulillah lulus ya kak. Ya, alhamdulillah. Menurut kakak-kakak, tes masuk Man IC itu susah atau gampang? Kalau dari kakak sih dibilang susah enggak, dibilang enggak ya susah gitu. Jadi maksimalin aja potensi belajar kalian. Kalau dari kakak, menurut kakak susah sih, pastinya susah. Tapi kalau kita memang udah berusaha, udah ada niat, udah banyak usahanya buat belajar dan berikhtiar, bertawakal, itu insya Allah ngerjainnya lancar kok. Terus habis kakak lulus masuk Man IC, menurut kakak sekolah Man IC itu sesuai ekspektasi atau malah di luar ekspektasi kakak? Kalau kakak banyak yang memenuhi ekspektasi kakak, tapi ada juga beberapa culture shock yang kakak alamin di sana. Kayak di sana tuh ternyata disiplinnya tuh memang bener-bener dikuatin banget. Kayak adab-adabnya juga dikuatin. Kita harus ramah sama guru, sama kakak kelas, sama teman-teman semua, itu sih. Kalau menurut kakak sih, kakak kaget. Terus waktu itu ada dikasih tahu kakak tingkat, ada yang namanya 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Itu harus diterapin oleh adik-adiknya kepada kakak tingkat dan kepada guru-guru civitas akademik di Man Insan Cendikia Jambi. Kalau keseharian kakak di Man IC itu apa aja ya kak? Kalau kakak sama kayak siswa-siswa lain di Man IC, kalau kami tuh biasanya bangun subuhnya itu sekitar jam 3:30 atau jam 4 subuh. Itu biasanya langsung mandi buat siap-siap sholat subuh berjamaah di masjid. Itu wajib semuanya, mau yang cowok mau yang cewek. Terus habis sholat subuh itu langsung siap-siap sarapan dan ganti baju buat sekolah ke kelas. Tuh KBM-nya pembelajarannya sampai jam 15.45. Itu nanti juga ada istirahat sholat zuhur, itu bakal makan ke kantin juga. Terus pas pulang sekolah itu biasanya free. Tapi kalau dari kakak sendiri, karena kakak ikut organisasi, itu biasanya ikut rapat. Terus kalau ekstrakurikuler juga biasanya ada kayak futsal dan marching band gitu. Terus sorenya itu langsung setelah kegiatan itu semua berakhir, kita langsung balik ke asrama buat mandi, siap-siap sholat maghrib berjamaah di masjid. Oh ya, sebelum sholat maghrib itu makan sore juga di kantin. Terus di menjelang dari habis maghrib sampai ke sebelum azan isya itu biasanya ada kegiatan keasramaan. Itu nanti ada
ngaji, tahfiz, setoran hafalan dan lain-lain. Nah, sampai azan Isya. Nah, terus sholat Isya berjamaah di masjid, baru habis itu boleh ke asrama buat istirahat tidur. Tapi ada juga beberapa yang masih ngerjain tugas, ngerjain PR gitu di asrama sama teman-teman yang lain juga. Kalau misalnya kan udah kakak udah masuk ke Man IC, aturan-aturan apa aja sih yang ada di Man IC? Di asramanya? Di asramanya. Kalau kakak kan beda nih, biasanya putra sama putri nih. Kalau di asrama kakak tuh seperti asrama pada umumnya, harus jaga kebersihan. Di asrama itu bakal ada jadwal piketnya setiap hari dan di setiap hari minggunya. Nanti di setiap hari sebelum pergi sekolah itu bakal ada piket mandiri gitu, udah dibagi. Terus setiap minggunya itu ada gotong royong. Nah, gotong royongnya itu piketnya sekamar. Jadi rame-rame gitu. Terus kalau untuk pagi-pagi sebelum berangkat sekolah itu ada jam keasramaan namanya. Itu udah harus keluar asrama semuanya paling lama jam 6.20. Nah, untuk ini juga untuk device, HP dan lain-lain itu juga dipegang sama pembina asramanya. Jadi itu nggak boleh dimainin kecuali ada keperluan kayak lomba, terus ada acara jadi panitia itu boleh izin. Abis apa ya jam apa sih aktivitas keasramaan itu kan udah wajib masuk asrama semua, kan? Itu ada batas jamnya enggak kak? Buat balik ke asrama? Iya, misalnya jam segini udah nggak boleh keluar lagi. Oh, ada. Kalau untuk putra itu jam berapa? Kalau untuk putra sih jam 11 malam. Ya, itu jam 11 malam. Kalau untuk putri itu batas paling lama pulang asrama itu jam 10 malam. Ngomong-ngomong soal ujian masuk Man IC, kakak ada pola belajar nggak yang dipakai? Kalau dari kakak sih, pola belajarnya itu 1/6 waktu untuk istirahat, terus 5/6 itu waktu untuk belajar. Jadi kita bisa fokus dan nggak belibet gitu belajarnya. Ada bantuan dari buku-buku gitu atau guru-guru kak? Kalau dari kakak sendiri, dulu kakak pas kelas 9 itu kakak ikut bimbel dari MTS. Jadi kakak belajarnya pas di sekolah itu sama di bimbel itu. Kalau untuk beli buku tambahan itu kakak nggak ada. Jadi kakak cuman belajar pas di bimbel itu aja. Apa sih kak persiapan kakak untuk tes Man IC? Persiapan kakak sebelum masuk IC itu minta restu dari orang tua, dari keluarga, ayah dan ibu maupun kakek dan nenek itu. Terus kakak kan ada bimbel tuh di MTS sini. Nah itu kakak sebenarnya nggak 100% belajar bimbel itu, tapi kakak juga masih main game gitu. Jadi ya masih ada lah potensi belajarnya gitu. Kalau kakak sendiri juga bukan tipe yang berusaha banget, ngejar banget gitu buat masuk, karena kakak tahu susah buat lulusnya. Jadi kakak intinya belajar sehari-hari ngandelin dari sekolah aja gitu. Kalau di rumah kakak aktivitasnya kayak biasa, main santai-santai aja. Terus intinya ya sih restu dari orang tua juga. Kalau orang tua udah ngasih ridho, insya Allah lancar. Selama kakak tes ujian, banyak nggak soal yang keluar dari apa yang kakak belajarin sama bimbel atau dari mana? Kalau kalian ngikutin bimbelnya 100% itu kemungkinan keluar soal dari bimbel itu ada 90%-an mungkin. Karena yang diajarin sama guru tersebut pasti rata-rata masuk. Kalau dari kakak sama, intinya kalau kita mau beneran merhatiin soal-soal yang diajarin tuh, insya Allah tuh kita bakal nyambung buat ngerjain soalnya. Apalagi di bimbel itu biasanya soal-soal yang dilatih tuh soal-soal dari SNPDB tahun-tahun sebelumnya, kayak tahun 2020, 2021, tahun-tahun sebelumnya. Jadi banyak yang masuk. Terus suasana hati kakak waktu lihat soalnya tuh mungkin sulit atau gimana itu? Gimana perasaan kakak? Dapat soal-soal mungkin tingkat kesulitannya tinggi. Kalau perasaan kakak pastinya pusing ya pas ngerjainnya, apalagi kakak tipe yang
nggak terlalu suka soal hitung-hitungan. Itu di soal hitung-hitungan itu kakak pusing jujur ngerjainnya. Jadi kakak kerjain yang memang semampunya kakak aja. Terus mungkin karena kakak nggak terlalu enjoy nikmatin ngerjain soalnya itu, jadi kakak ada di akhir-akhir tuh kayak ngantuk juga gitu. Tapi kakak tetap ngerjain sebisa kakak. Kakak ada tips dan trik nggak sih buat ngerjain soal-soal tesnya? Dari Kak Nadib dulu, tips and trick dari Kak Nadib. Tips and trick dari kakak sih mungkin pahami konsep belajar kalian. Kalau kalian mau betul-betul masuk ke MAN IC, ya belajarnya di upgrade terus sih, upgrade ilmu terus. Lalu jaga mental dan kesehatan fisik kalian. Jangan waktu mau tes kalian stres atau panik gitu kan. Kalau dari kakak kurang lebih sama, perbanyak ngerjain soal, latihan ngerjain soal gitu, terus perbanyak doa, restu dari orang tua juga. Dan yang paling penting ya kalau ngerjain soalnya itu kerjain dulu yang paling mudah, baru nanti kerjain yang susahnya di yang terakhir. Jadi kita nggak terlalu banyak menghabiskan banyak waktu gitu. Kakak masuk MAN IC itu ada dapat dorongan nggak? Atau emang dari diri kakak? Dapat motivasi apa gitu? Kalau dari kakak, dari kemauan kakak sendiri, awalnya kakak kayak nggak percaya diri gitu buat daftar di MAN IC. Kakak mikir kayak emang bisa ya lulus atau soalnya kan susah kan nih. Jadi kakak tetap berusaha gitu, walaupun nggak terlalu percaya diri, tapi kakak usahain. Siapa tahu kakak bisa dapet rezeki kakak di sini di MAN IC Jambi ini. Jadi kakak tetap nyoba buat daftar gitu. Dukungan dari orang tua juga. Kalau dari kakak sih mungkin kakak nggak niat sebenarnya kalau mau tes ke MAN IC, tapi Allah kasih jalan lain untuk lolos di MAN IC, lalu kakak ambil MAN IC tersebut tanpa belajar serius gitu. Kalau untuk ekskul gitu, kakak ada yang ngikut ekskul yang Kayak pramuka, iya PR atau apa? terus juga kalau ngikut ekskul kayak gitu ada ikut lomba keluar nggak? Kalau kakak ada ikut ekskul marching band, tapi kalau untuk lomba keluar itu belum ada. Tapi waktu 17 Agustus itu tahun 2023, kalau nggak salah itu kakak ikut pawai keluar dari marching band itu. Terus kalau untuk pramuka itu memang diwajibin, semuanya harus ikut di sekolah kakak. Jadi itu memang ekskul wajib untuk pramuka. Dari semua kegiatan yang ada di MAN IC itu, ada nggak kegiatan yang paling kakak suka? Kegiatan yang paling disukai. Kegiatan yang paling disukai. Kalau kakak sih waktu lagi jam tahfiz, waktu lagi menghafal Al-Quran ataupun hadis, itu rasanya tuh kayak lagi main game gitu kan. Kita harus nyelesain misi untuk hafal Al-Quran, apa namanya, surat itu, hadis itu. Dan ketika lagi beres-beres asrama gitu kan, seru tuh bareng teman-teman tuh. Jadi kadang main siram-siraman pakai air gitu. Kesan. Kalau dari kakak sih pas kakak ikut ekskulnya, karena itu kan juga salah satu hobi kakak. Kakak ikut ekskul marching band itu memang hobi kakak. Jadi kakak sukanya waktu di saat-saat kayak gitu. Kakak pernah nggak ngerasa bosen, jenuh, atau males mau belajar, mau hafalan Al-Quran ayat-ayatnya? Kalau kakak, kalau rasa males itu pasti ada ya, pasti pernah ngerasain. Tapi kakak ngedorong lagi diri kakak buat ngilangin rasa males itu, karena caranya itu dengan ngelihat teman-teman sekitar kita. Kayak masa teman-teman kita semuanya belajar, berusaha naikin nilai, ngejar perguruan tinggi yang diinginkan, masa iya sih kita santai-santai gitu. Jadi itu sih motivasi kakak biar kakak bisa ngilangin rasa males itu. Kalau kakak rasa males itu waktu awal masuk itu karena masih asing sama tempatnya, lalu teman-teman juga pada belum kenal kan. Terus waktu udah sekitar 3 bulan atau 4 bulan itu kakak udah nggak ngerasa males lagi, karena itulah hari-hari yang bakalan kita jalani selama 3 tahun di IC. Kak, kan di MAN IC itu jam 4 pagi sudah harus bangun semua ya kan? Kakak
butuh waktu berapa lama untuk ngebiasain diri bangun pagi? Itu dari awal kakak udah langsung terbiasa gitu, karena memang pas awal-awal itu kita benar-benar ditegasin buat disiplin sama waktunya. Jadi setiap bangun itu kakak selalu apa ya, kayak motivasi diri kakak gitu loh. Kalau kakak nggak kayak gini nanti kakak nggak berkembang. Jadi kakak dari awal itu memang udah mau ngebiasain. Sama seperti Kak Ayas, dari awal emang sudah ditegasin untuk bangun pagi gitu kan. Karena kalau bangunnya kesiangan gitu tuh bakalan ada, boleh disebut nggak? Biasanya dimarahin gitu, dihukum gitu. Kayak apa ya bahasanya? Sanksi gitu ya. Nah ya, dikasih sanksi gitu sama OSIS asrama dan OSIS iman dan takwa. Kan kakak sudah lolos untuk masuk Man IC. Apa sih pesan-pesan untuk adik-adik yang mau tes Man IC juga? Kalau dari kakak sih, tetap semangat, belajar terus, upgrade ilmu, dan cari pengalaman belajar gitu. Terus kalau hasilnya tidak memuaskan, ya mungkin Allah bakalan ngasih ke jalan yang lain gitu. Semangat. Kalau dari kakak kurang lebih sama, pokoknya tetap semangat, perbanyak latihan soalnya, perbanyak doa di sepertiga malamnya, terus minta restu orang tuanya juga. Dan apa ya, menurut kakak kunci masuk IC itu jangan terlalu berharap tinggi, karena kalau misalnya kita nggak bisa dapet itu takutnya kan bakal sakit banget tuh ya rasanya. Jadi jangan berharap apa-apa, jadi nanti kalau tiba-tiba lulus kan kaget gitu, seneng, jadi biar enak gitu rasanya. Jadi tetap semangat aja sih intinya. Oke Kak, makasih udah luangin waktunya, udah sharing-sharing juga ke kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.